Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini momen yang luar biasa. Saya berdiri di sini di hadapan kiai saya. Ini sungguh sangat mental yang luar biasa saya berdiri di sini. Biasanya saya belajar sama beliau, tapi saya sekarang berdiri di sini takut salah. Saya ulangi lagi salam saya. Semoga salam ini mendatangkan keberkahan buat kita semua dan Allah menghapus dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina as-siyama fi syahri Ramadan wa anzala bihil Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul dayyan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul umam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin Sallallahu alaihi wa wasallam. ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsan. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-siyamu junnah. Shadaqallahul ladzim wa sadaqa Rasulullahul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati segenap jajaran ketua DKM dan pengurus, dan tidak lupa seluruh jamaah Masjid Al-Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati dan yang saya muliakan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dedi Supriyatna LCMA. Mudah-mudahan beliau senantiasa Allah berikan kesehatan. Amin. Biar bisa membimbing kita semua. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan adik-adikku sekalian, berbicara tentang Ramadan, tentu kita berbicara tentang bersih-bersih diri dan peningkatan ketakwaan kita kepada Allah dan meningkatkan amaliyah kita pada kesempatan Ramadan ini. 3 bulan yang lalu kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan sampai bulan Ramadan. Sekarang sudah sampai bulan Ramadan dan kita sudah masuk di gerbong yang ke-8. 8 atau 9 Pak ya? Mau 9. Subhanallah. Sukses tidaknya puasa Ramadan kita, kuncinya ada di kita sendiri. Yang memegang kunci dan passwordnya kita. Setiap individu mukmin yang berhak mensukseskan dirinya. Karena di bulan Ramadan ini ada syafaat, ada maghfirah, ada rahmah, ada ampunan, ada malam Lailatul Qadar. Insyaallah di antara bapak-bapak syukur-syukur seluruh jamaah bisa mendapatkannya malam Lailatul Qadar. Amin. Karena umur kita terbatas, Pak. Kalau Allah tidak memberikan jaminan ini, dari mana kita diselamatkan dari api
setiap bulan Ramadan tiba, kita senantiasa memprotek diri kita agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon ampunannya dengan pertaubatan nasuha. Sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim di surat Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Allah itu menyukai hambanya yang senantiasa membersihkan diri, bertobat. Allah senantiasa menyukai hambanya yang senantiasa bertobat, dan Allah juga menyukai hambanya yang senantiasa membersihkan diri. Pasti timbul pertanyaan, bukankah membersihkan diri sudah kita lakukan setiap waktu? Betul. Tetapi di bulan Ramadan itu ada nilai plus, ada nilai lebih dan lebih. Karena apa? Kalau kita ada kaca, kita bersihkan, tentu setiap waktu akan bersih, kelihatan bening. Tetapi kita masuk momen bulan Ramadan, kita lakukan itu, nilainya akan berlebih, bahkan 700 kali, bahkan ribuan kali. Hanya Allah yang memberikannya. Bapak, Ibu, dan adik-adikku sekalian, mengenai bersih diri, menurut pandangan Imam Al-Ghazali akan berbeda. Mereka mendefinisikan ada 4 tingkatan. Yang pertama yaitu tathhiru dhahiri anil aqdasi wa anil aqbasi wa fadalla. Membersihkan diri dari hadas dan najis dan kotoran. Mohon maaf kalau di sini ada adik-adik yang lagi nyatet dapat tugas di sekolahan, hadas dan najis, bukan kadas dan kudis. Nanti salah persepsi. Adik-adikku sekalian, dan punya kebiasaan di negeri kita. Kalau kita kenal di Jawa Tengah, insya Allah di sini banyak orang Jawa Tengah mengenal istilah padosan, munggahan, dan lainnya. Kalau di sini mungkin ke laut aja, mandi bareng-bareng, boleh saja, baik-baik saja, asalkan tidak melanggar syariat. Karena kalau kita mandi bersama-sama itu Pak, kan pasti membuka auratnya. Dilihat banyak yang lain, bukan muhrim kita. Yang selama itu tidak melanggar syariat, baik silakan. Tapi kalau melanggar syariat, itu yang harus diluruskan. Jadi silakan membersihkan diri sebelum menjalani ibadah Ramadan maupun kita sudah menjalani Ramadan. Lalu yang tingkatan yang kedua, tathhiru jawarihi anil jaraimi wal asam. Selain kita membersihkan diri kita juga harus membersihkan keburukan yang ada dalam diri kita dan dosa. Coba perhatikan di tubuh kita ini mana saja yang suka bergerak. Bahwasanya Nabi pernah menjelaskan di dalam tubuh kita ini ada dominan mengajak berbuat dosa. Tangan kita suka ngambil sesuatu yang bukan milik kita. Mungkin kita betul dari rumah berangkat ke masjid, tapi tangan kita memprotes pohon orang, itu juga dosa. Mungkin kaki kita melangkah ke tempat maksiat, itu juga dosa. Lisan kita yang mungkin tanpa sengaja tiba-tiba gosip. Lalu mata kita, ini buat bapak-bapak ya, kalau melihat sesuatu yang bening melotot, habis itu gak kedip lagi, itu dosa. Oleh karena itu rezeki awalnya
Jadi di dalam bulan Ramadan ini perpendek perbuatan dosa yang ada di tubuh kita ini. Bu, kedengaran Bu? Persempit gosip-gosip kita yang tidak perlu. Lalu menurut Imam Al-Ghazali yang ketiga, tadhiru qalbi anil akhlaqi majmu'matin warida'il mambuta. Kita harus membersihkan diri kita, hati kita dari perbuatan yang tercela dan yang dimurka Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ini sering disampaikan setiap para mubaligh, sering disampaikan para dai, tapi untuk pengingat diri kita. Yang pertama adalah riya. Berapa banyak orang yang berbuat baik karena diiringi dengan perilaku riya, akhirnya amalannya hilang. Lalu sombong. Sombong ini juga bisa menghanguskan segala amal-amal kita. Perbuatan sombong ini sudah pernah kita diberikan tamsil. Ingat Korun, berapa gagahnya dia, berapa pangkatnya dia. Karena kesombongannya Allah tenggelamkan di tengah lautan. Siapa lagi? Tadi Fir'aun. Kembali ya. Kalau Korun sombong karena hartanya, karena merasa pintar mendapatkan kekayaan dari dirinya sendiri, tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tenggelamkan di dalam bumi. Itulah dua tamsil contoh yang tidak patut kita tiru. Lalu yang ketiga yaitu sifat hasud. Sifat hasud ini berlaku buat umatnya siapa? Termasuk pengurus masjid pun banyak terjangkiti penyakit hasud. Oleh karenanya, kalau kita ada perbuatan yang kurang tepat, sebaiknya kita bermusyawarah. Karena penyakit hasud itu akan membakar segala perbuatan kita puluhan tahun. Bahkan kita mengharapkan di akhirat, nggak taunya di akhirat zon. Yang terakhir, menurut Imam Al-Ghazali, tadhiru sirri amma syafallahu ta'ala. Jangan kita sekali-kali menduakan Allah. Kita sudah yakin kepada Allah, kita sudah melakukan sholat, kita sudah melakukan puasa, kita sudah menunaikan zakat, tetapi masih menyimpang cari Tuhan selain Allah. Oleh karenanya di bulan Ramadan ini, mari kita bersih-bersih diri kita. Tidak ada awal yang lebih jelek atau lebih buruk, melainkan kita melanggar aturan larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat, memberikan hidayah, memberikan ridhonya kita semua kaum mukminin yang ada di Masjid Al-Ikhwan. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.